Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Prasetyo, NPM 259201075. Saya di sini akan menjelaskan hasil proyek UAS saya MKPBO yang dibuat oleh Rizky dan juga saya. Di sini kami membuat yaitu web IMM berbasis AI. Di sini kami menggunakan framework yang bernama Django. Jadi dalam framework Django ini terdapat dalam web yang kami buat ini terdapat 3 apps ya, app atau app. Di sini ada chatbot app, pendaftaran app, dan juga tampilan utama app. Kali ini saya akan menjelaskan untuk bagian tampilan utama app. Jadi pada tampilan utama app ini akan terdapat yaitu pertama ada anggota struktur organisasi, setelah itu ada berita iklan, setelah itu ada halaman sejarah, halaman visi misi, ada halaman ketua, info ketua, ada ini untuk pengaturan navigasi, setelah itu konfigurasi toolbar dan juga pengaturan situs dan slide jumbotron. Nah, ini adalah tampilan webnya. Di sini ada toolbar dan juga navigasi. Setelah itu di bawahnya terdapat jumbotron yang menampilkan dari anggota IMM ya, atau foto-foto dari IMM. Kegiatan IMM bisa di sini bisa nantinya pada jumbotron ini bisa diatur pada menu admin atau bisa diubah. Setelah itu di bawahnya ada jumlah kadar IMM FTIC yang nantinya juga ini juga bisa diatur pada menu admin. Setelah itu ada sambutan dari ketua umum IMM FTIK. Setelah itu ada berita iklan. Setelah itu pada tampilan utama akan ada juga yaitu visi misi. Nah, di sini adalah menampilkan visi misi dari organisasi IMM. Setelah itu ada lagi struktur organisasinya. Di sini ada menampilkan pimpinan harian komisariatnya, ada PHK-nya. Setelah itu ada bidang-bidang organisasinya. Yang nantinya ini juga bisa diatur pada menu admin. Setelah itu juga di sini menampilkan sejarah. Nah, lanjut saja kita simulasikan untuk menu adminnya, untuk mengubah apa saja yang bisa diubah pada web IMM ini. Yang pertama di sini ada dimulai dari mungkin struktur organisasi. Nah, pada struktur organisasi ini kita bisa mendapatkan ketua umum, setelah itu bidang-bidang organisasi. Contohnya kita di sini ingin kita tambahkan struktur organisasi, nama lengkap misalnya Dio, jabatan spesifiknya sorry kita lihat dulu. Habis gitu saja. Setelah itu ada lainnya. Di sini ada jenis kepemimpinan atau jabatannya, sekretaris bidangnya. Jadi ini ketua bidang aja. Bidang kajian dan keislaman. Sini periode jabatan bisa kita kosongkan saja di sini. Ini untuk menampilkan foto. Kita basing aja yang menggunakan. Setelah itu langsung kita save. Jadi setelah itu kita lihat pada menunya. Nah, di sini akan tampil ketua, bidang organisasi, bidang kajian dan keislaman. Pada admin juga ini yang anggota organisasi kita bisa mengeditnya. Contohnya misal pada menu video ini ya, kita klik saja. Nah, ini langsung bisa kita ubah. Misalnya kita ubah namanya menjadi Rio. Nah, dia akan berubah menjadi Rio. Pokoknya ini bisa kita ubah ya, mulai dari foto, dari jabatannya, dari nama, dari tahunnya, tahun menjabatnya bisa diubah-ubah pada menu admin. Setelah itu ada berita iklan. Nah, di sini kita bisa menambahkan berita iklan ya. Berita iklan itu yang tadi, yang ini berita iklan tetap paling bawah. Nah, di sini yang tampilkan di awal hanya 3 berita iklan. Misalnya bisa kita tambahkan. Kita basing-basing aja. Nah, kita cobaan aja.
Saldo lampung well. Coba kita cari berita Lampung. Berita Lampung. Terus kita coba copy aja. Nah, autorsnya juga kita bisa pilih ya. Ya. Lalu kita save. Nih, setelah itu bisa kita atur juga nih. Ini bisa langsung kita tampilkan atau tidak, atau di publikasi yang ditampilkan pada webnya atau tidaknya itu kita cetak. Jadi karena kita ingin tampilkan kita cetak aja, lalu kita save. Baik, setelah itu akan kita lihat. Maka dia akan tampil berita Lampung oleh siapanya yang tampil. Di sini juga bisa kita hapus dan bisa kita ini kita edit misalkan berita Lampung Utara. Nah, dan juga di sini artikel bisa kita edit ya. Jadi kita save aja. Nah, langsung dia berubah berita Lampung Utara. Setelah itu juga bisa kita hapus. Kita pilih edit lalu go. Sudah hilang. Kita akan ikut hilang di sini. Baiklah, setelah itu ada halaman sejarah. Pada halaman sejarah ini hanya dapat diatur satu sejarah saja. Jadi di sini kalau kita tambah dia akan error. Di sini bisa kita atur, dan juga bisa kita edit. Dan juga misalnya kita ingin menghapusnya juga bisa, tinggal kita klik sini, lalu klik delete seperti tadi. Itu untuk halaman sejarah, dia tidak bisa ditambahkan karena dia hanya memuat satu halaman saja, tidak bisa ditambahkan. Seperti halaman visi misi ini juga dia hanya satu juga, nanti ketika dia lihat halaman ini maka dia akan error. Di sini juga visi misi bisa kita ubah. Mulai dari visi misi, logonya, dan juga dari visi misinya. Setelah itu ada info ketua. Di sini info ketua juga dia hanya satu ya. Info ketuanya akan tampilkan ini di sini, atau sambutan ketua. Sambutan ketua. Di sini kita bisa ubah-ubah, bisa kita edit juga. Mulai dari fotonya misalnya kita nanti berganti ketua, kita pemilihan baru bisa kita ubah dulu, kita sesuaikan. Setelah itu ada item navigasi. Di sini untuk item navigasi bisa kita tambahkan. Misalnya kita di sini ingin menambahkan pendaftaran lebih spesifik gitu ya. Misalnya pendaftaran, di sini ada pendaftaran anggota atau pendaftaran ketua gitu. Di sini order ini adalah urutan dari navigasinya. Di sini bisa kita cari juga. Di sini kita bisa hapus, kita cari lagi, lalu kita hapus. Setelah itu ada add item navigasi. Di sini misalnya kembali aja, navigasi untuk kembali URL. Nah, URL ini nanti kita bisa diisi pas kita ngoding ya, pas kita ingin mengubahnya kita akan membuat function untuk kembali, maka URL-nya akan kita taruh sini. So, order ini urutannya. Untuk urutannya 70. Ini untuk ini misal dia mau ditampilkan atau tidaknya. Jika tidak dicetak maka dia tidak akan ditampilkan, tidak aktif. Lalu kita set. Kita lihat di sininya ada perubahannya ya. Nah, maka dia akan tampil kembali. Yang pertama, jadi tidak bisa diklik karena tadi tidak kita isi URL-nya. Lalu bisa juga kita hapus. Kita hapus logo.
Setelah itu ada toolbar, konfigurasi toolbar. Disuruh untuk menampilkan, bisa kita edit juga toolbarnya untuk nomor telepon. Misalnya kita ganti dengan nomor handphone saya. Nah, maka dia akan berubah toolbar. Di sini hanya disetting hanya untuk satu saja, satu konfigurasi ya. Dia hanya bisa mengedit. Ini untuk pengaturan situsnya. Namanya EMM. Sorry, untuk jumlah kadernya misalnya ingin kita ubah 15.000, kita save. Maka di sini kita lihat di sini akan berubah atau tidak. Maka dia akan berubah informasinya. Di sini juga hanya diatur hanya satu. Jadi sudah jumlahnya adalah untuk tampilan yang paling atas. Ini dia jumbotron ini bisa kita ubah juga. Contohnya kita ingin menambahkan kita tambahkan aja ya. Orangnya ini kita coba. URL ini kita klik kode ini, bisa kita urutannya, bisa kita urutan nomor aja. Nah, maka dia juga akan tampil. Ini penjelasannya juga akan tampil. Lalu bisa kita ambil juga. Lalu kita klik go. Nah, mungkin itu tadi adalah tampilan utamanya dari web EMM ini, dan juga apa saja yang bisa diatur dari menu admin. Saya itu sini akan menjelaskan sedikit dari codingannya. Nah, di codingan ini kita menggunakan Django dengan bahasa pemrograman PY. Setelah itu untuk tampilan menggunakan HTML dan juga JS. Dari situ untuk tampilan utama ini, tampilan utama. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian view, sedikit sekilas saja. View, models, dan juga admin. Sini saya menjelaskan apa itu admin, views, dan models. Pada admin ini berfungsi, dia memegang fungsi untuk membuat tampilan pada menu admin. Contohnya, nah ini pada pertama toolbar ini untuk membuat tampilan atau pada tampilan pada menu admin untuk memasukkan nomor handphone, emailnya, address ini untuk konfigurasi atau buat mengatur toolbarnya. Nah, di sini dia hanya dibolehkan satu. Kalau di sini ada pengaturannya pada default function ini untuk mengatur hanya satu toolbar atau file toolbar yang bisa dimasukkannya. Perubahan dimulai di sini ada set configuration admin. Sini untuk menampilkan perubahannya apa saja. Di sini bisa kita untuk menampilkan di ini adminnya dan juga fungsi-fungsinya. Register di sini buat mengatur jumbotronnya. Di sini versi list display atau yang akan ditampilkan di adminnya. Ini untuk matikan aktif atau tidaknya. Setelah itu editable ini dia untuk menampilkan urutannya dan juga titel dan subtitlenya. Sini ada new article nih, dia akan menampilkan title, publish date, author, dan is published, dan nonton preview, filter ya. Sini juga untuk mengatur register homepage ini buat app lainnya. Setelah itu ada di sini ada views. Di sini views ini berguna untuk membuat struktur atau algoritma untuk ditampilkan pada halaman utama.
Ini pertama, ini untuk homepage-nya atau tampilan awalnya. Ini untuk pengaturan situsnya. Untuk keseluruhan ya, ketika ada ketua dari halaman, jadi menemukan ketua. Ini untuk menampilkan keseluruhannya, buat pengaturannya. Setelah itu dia untuk lebih detailnya. Ini untuk berita. Setelah itu ada kelas, ada untuk mengatur view-nya untuk visi misinya. Di sini dia mengambil template dari visi misi HTML. Di sini dibuat hanya satu visi misi, tidak bisa lebih dari satu. Nah, ini untuk mengambil datanya atau menambahkan datanya ke dalam halaman HTML-nya, tampilan webnya. Baik, langsung kita lanjut saja ke Models. Models ini berfungsi untuk membuat struktur database-nya, logikas database-nya. Di sini untuk tab bar ini dia terdapat database phone number, email, dan juga address. Dan juga untuk Facebook, URL, Twitter, atau media sosialnya. Di sini ada fungsi set, memastikan hanya ada satu objek bar yang bisa dibuat. Jadi dia hanya menampilkan satu saja. Jika sudah ada, misalnya sudah ada database, maka tidak bisa diubah lagi atau ditambahkan lagi. Configuration. Ini untuk fitur baru yang lebih spesifik untuk filternya. Nah, di sini untuk database untuk navigasinya ya. Ada titelnya, ada URL-nya, custom URL, ordernya, urutannya, is aktif atau tidaknya, dan pair-nya. Jadi untuk Jumbotron-nya, jadi Jumbotron itu ada image, ada titel, ada subtitle, ada link URL, order, dan juga aktif atau tidaknya. Dan juga fungsi-fungsi lainnya. Seperti ini untuk mode baru untuk organisasinya. Sebentar, jadi version display untuk display reflect-nya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Satrio Wibowo dengan NPM 2259201005. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan di dua fitur, yakni fitur chatbot dan pendaftaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian fitur chatbot. Kita masuk dulu ke halaman websitenya dengan cara mengetikkan perintah python manage ppy run server. ppy run server. Kita tunggu. Setelah itu kita masuk ke dalam alamatnya ini, alamat localhost-nya. Dia berjalan di port 8000. Masuk. Oke, ini tampilan utamanya yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang di chatbotnya. Oke, kita masuk di chatbotnya. Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa di website ini ada fitur chatbot dan pendaftaran. Oke, kita jelaskan dulu di fitur chatbot. Di website ini dilengkapi dengan fitur chatbot karena kami melihat ada beberapa masalah. Kadang setiap kaders IMM itu dia malu untuk bertanya terhadap kakak tingkatnya atau kanda-kanda dan yundanya, sehingga pengetahuan tentang IMM mereka itu minim dan mereka mau bertanya kepada kakak tingkatnya segan. Maka dari itu kami membuat chatbot ini untuk kader-kader IMM yang ingin bertanya seputaran IMM di chatbot ini, include langsung dengan website IMM ini, khususnya IMM PKIMM FT Kumko. Mungkin saya akan jelaskan fitur-fitur dari chatbotnya. Kita masuk ke dalam adminnya dulu. Oke, di admin ini ada beberapa fitur di chatbotnya, yakni aturan chatbot, chat session, dan entry basis pengetahuan.
Di aturan chatbot ini kita membuat sebuah aturan untuk chatbotnya, untuk AI-nya, seperti larang memberi opini pribadi dengan topik pendapat, perasaan, suka tidak suka. Menurut saya pikir itu chatbotnya tidak boleh memberikan opini pribadi. Lalu penanganan jawaban yang tidak diketahui. Jika tidak diketahui maka dia tidak beropini tadi. Lalu larangan sara dan ujaran kebencian. Kita membuat aturan supaya chatbot ini agar tidak membahas sara tentang agama, suku, golongan, atau hinaan ujaran kebencian lainnya. Lalu kita berikan aturan etika dan akhlak Islami seperti sapaan, salam, dan budi pekerti. Lalu kita buat aturan juga batasan topik politik, fokus utama IMM. Jadi chatbot ini kita buat aturan fokus utamanya adalah IMM. Kita mungkin klik salah satu batasan fokus utama IMM. Jadi aturan ini ada nih nama fokus utama IMM, topiknya ini, lalu deskripsinya kita deskripsikan kepada chatbotnya, kepada AI-nya. Peran utama Anda adalah sebagai asisten virtual Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang cerdas dan berakhlak. Prioritaskan untuk menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan IMM seperti sejarah, struktur, organisasi, program kerja, dan lainnya. Jadi kita membuat deskripsi perintah untuk chatbotnya. Lalu di bawahnya ada chat session. Nah, di chat session ini adalah hasil histori percakapan chatbot dan usernya. Misal kita klik ini per harinya ya. Oke, kita coba. Ini ada session ID-nya, ini menggunakan UUID dari Python. Lalu untuk tanggalnya ini setiap percakapan akan ada historinya per hari itu juga. Lalu di chat session-nya ini ada chat session-nya. Mengapa kita membuat chat session? Karena ini untuk melihat pola atau struktur pertanyaan yang diperlukan oleh user dan mungkin belum diketahui oleh chatbot kita, maka kita akan menambahkan entry basis pengetahuan berdasarkan chat session ini. Nah, di basis pengetahuan ini misalnya di chat session chatbotnya tidak bisa menjawab tentang ADART, maka di entry basis pengetahuan kita tambahkan pengetahuan tentang ADART, terbentuknya IMM, dan pengetahuan IMM. Jadi chatbotnya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh user seputaran IMM dan anggaran ADART-nya. Mungkin kita contohkan, kita klik ADART-nya, lalu di is aktif ini coba kita nonaktifkan, lalu kita save. Kita coba tidak membuat pengetahuan tentang ADART di chatbotnya. Kita masuk ke dalam chatbotnya, kita refresh dulu. Setelah itu kita ketikkan apa itu ADART. Oke. Kita tunggu respon dari chatbotnya, dia masih mengetik. Nih, walaupun dia sudah bisa menjelaskan, tetapi dia tidak bisa menjelaskan secara detail dan meminta kita untuk menghubungi pengurus IMM tingkat pusat atau daerah ya, karena dia tidak mengetahui secara lengkap dari ADART-nya. Coba kita akan mengaktifkan lagi tentang pengetahuan ADART-nya, kita aktifkan. Oke, kita misalnya di pasal berapa di ADART mengatur keorganisasian komisariat misalnya. Dia sedang mencari, oke. Nih, dia pasal 8 dan pasal 16, pasal 24. Nah, dia karena sudah memiliki pengetahuan ADART yang kita tambahkan tadi di basis pengetahuan. Jadi dia sudah memiliki pengetahuan itu. Jadi nanti seiring waktu kita akan menambahkan basis pengetahuan ini berdasarkan chat session ini. Jika user ingin penjelasan tentang IMM yang detail atau mungkin permasalahan-permasalahannya, maka kita akan bisa menambahkan di basis pengetahuan ini. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan jelaskan tentang codingannya. Di sini kita masuk codingannya, masuk di chatbot app-nya, kita masuk di dalam models. Oke, di models ini kita mengimport model, lalu kita membuat chat rules di dalam model, lalu dengan variabel name, topik, load, description, lalu ini untuk aktif tidaknya, true and false-nya, lalu ini tag bantunya, lalu kita mereturn save name, lalu
di bawahnya kita membuat kelas knowledge base entry. Ini adalah untuk pengetahuan tadi, base pengetahuannya sama saja juga, ini hampir sama, memuat keyword, information, last update, dan is aktifnya. Lalu di bawahnya ada kelas chat session, ini untuk menyimpan sesi chat tadi, history yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu ini kelas message, ini untuk pesan, menyimpan pesan dari chatnya tadi. Lalu kita masuk di views. Kita masuk di Gemini client dulu. Oke, di Gemini client ini adalah otak utama yang untuk berkomunikasi langsung dengan API-nya. Di sini saya menggunakan Gemini API case yang saya simpan di .env. Saya jelaskan tentang Gemini client. Ini adalah endpoint-nya. Kita mengimport generatif AI yang kita inisialisasikan dengan nama Junai. Lalu kita mengimport OS, lalu mengimport .env. Ini adalah untuk mengupload API key dari env ini, API key dari Gemini-nya. Lalu kita inisialisasi modelsnya. Di sini saya menggunakan model Junai-nya atau Gemini atau generatif AI-nya. Saya menggunakan versi Gemini 1.5 flashlight karena ini tokennya tidak terbatas. Lalu di bawahnya saya membuat fungsi generative respon ini untuk menghasilkan respon dari Gemini berdasarkan prompt dan konteksnya. Lalu di sini jika chat history ada chat history sebelumnya, maka dia akan melanjutkan chat historinya. Jika tidak ada, maka dia akan ke tampilan awalnya. Setelah itu membuat fungsi construct prompt with rules and KB ini untuk membangun prompt yang lebih kompleks dengan menyertakan aturan basis pengetahuannya tadi. Ini ada instruction-nya, Anda adalah chatbot yang membantu. Lalu di sini kita menambahkan aturan dan instruksi sistemnya. Membuat instruksinya, patuhi aturan berikut dengan ketat. Nah, kita membuat instruksi di dalam Gemini client ini. Lalu ini kita membuat fungsi juga jika pengetahuan entry digunakan untuk informasi berikut berbasis pengetahuan Anda. Ini adalah endpoint untuk berkomunikasi Django dengan Gemini AI-nya. Lalu kita masuk di dalam views-nya. Mungkin kita ke admin dulu. Ini admin, ini untuk tampilan adminnya. Ini. Lalu kita masuk di views. Di views ini kita mengimport render, ini untuk merender, lalu mengimport JSON response, mengimport view, lalu mengimport template, mengimport dekorator. Ini dekorator dan CSRF extend ini untuk membuka atau memberikan sedikit ruang untuk keamanan CSRF agar interaksi antara API Gemini AI dan Django ini berjalan dengan lancar. Lalu mengimport JSON, lalu mengimport UUID. UUID ini adalah nanti untuk membuat ID secara otomatis. Lalu kita mengimport tampilan dari tampilan utama apps di sini. Jadi kita mengimport tampilannya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini kita mengimport header dan footernya ya dari tampilan utama. Oke, lalu di sini kita mengimport fungsi dari Gemini client-nya tadi. Lalu di sini kita membuat kelas interface view, ini untuk tampilan halamannya. Lalu di bawahnya kita ini adalah untuk berinteraksi dengan API-nya. Kita membuat kelas API views dengan fungsi ini akan mengambil dari chat rules jika dia aktif. Lalu ini mengambil basis pengetahuan dari knowledge base tadi jika dia aktif juga. Ini juga mengambil melihat chat history berdasarkan, dia akan menambahkannya berdasarkan role dan parts-nya. Lalu ini untuk logika session-nya, dia akan membuat session ID menggunakan UUID tadi ya. Oke, ini untuk logika Gemini-nya. Lalu ini untuk menyimpan respon dari botnya. Ini store message-nya, model, lalu return JSON responnya berdasarkan message dan session ID-nya berdasarkan session ID. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian fitur pendaftaran apps. Kita masuk dulu di halaman pendaftaran apps-nya. Ini. Oke, di seleksi berkas pendaftaran app ini kami masih menggunakan seleksi berkas pendaftaran BPH PKIMM FTIC. Kenapa kami tidak menggunakan halaman admin? Mungkin
ini untuk sementara ini hanya untuk penyodoran berkas pendaftaran BPH PKF IMMFT. Mungkin nanti kita akan menambahkan halaman login dan dashboardnya, lalu kita menambahkan event-event pendaftaran, misalnya pendaftaran DAD atau lainnya. Untuk sementara ini kita masih menggunakan seleksi pendaftaran BPH FT saja dan tidak menggunakan halaman login untuk usernya. Di sini adalah untuk mengunggah berkasnya, informasi pendaftaran, nama pendaftar, email, unggah berkas dokumen berdasarkan PDF, lalu mengunggah pas fotonya. Kita akan mendemonstrasikannya. Mungkin misalnya yang mendaftar namanya Budi, lalu email pendaftarnya email saya, lalu kita unggah dokumen PDF-nya. Jadi ini sudah berbasis AI ya. Jadi nanti AI-nya akan menyeleksi berdasarkan dokumen di PDF tadi, apakah lengkap atau tidak. Jika lengkap, maka dia akan mendapatkan feedback dari emailnya bahwasanya lengkap. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan email dari AI-nya tidak lengkap. Dan kita coba unggah file PDF-nya. Kita akan memilih yang lengkap, ini misalnya PDF, lalu kita klik open. Lalu untuk pas fotonya kita masukkan juga pas fotonya, misalnya foto saya, lalu kita klik unggah. Kita tunggu sebentar, AI-nya sedang menyeleksi berkasnya lengkap atau tidaknya berdasarkan format dari PDF ini tadi. Kita tunggu. Nah, dia sudah berhasil ya. Lalu kita cek di emailnya. Nah, maka dia akan mendapatkan email dari chatbotnya. Ini kita klik. Ini tadi kita yang terhormat Budi, terima kasih telah mendaftar. Berkas pendaftaran Anda telah kami terima dan dinyatakan lengkap. Kami akan segera menghubungi dan menginformasikan tahap selanjutnya. Terima kasih panitia pendaftaran. Jadi dia mendapatkan feedback dari AI-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam adminnya. Di admin ini, di pendaftaran ini ada beberapa fitur: berkas pendaftaran, file ekstraksi AI, file PDF, konfigurasi unggah, dan pas foto. Di berkas pendaftaran ini adalah nama pendaftar dan berkas pendaftarannya. Kita klik. Ini namanya informasi waktu, hasil seleksi AI-nya. Ini hasil seleksi AI-nya menggunakan JSON. Lalu ini file PDF-nya, ini pas fotonya. Ini bisa kita lihat juga di sini file PDF. Di sini file PDF dan ini pas fotonya. Lalu untuk otaknya atau untuk mengatur AI-nya agar bisa menyeleksi ataukah lengkap atau tidaknya berkas tersebut, kita di sini membuat beberapa field. Di sini kita lihat misalnya berdasarkan nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, lalu NI, IM atau sejenisnya, nomor HP, alamat email pendaftaran, alamat rumah. Misalnya kita klik di nama pendaftar lengkap ini. Oke, di sini ada nama lengkapnya, lalu ada formatnya, nama lengkap seseorang pastikan tidak kosong, dan ini nanti akan feedback jika nama lengkapnya tidak lengkap di emailnya. Lalu ini deskripsinya untuk AI-nya, ekstrak nama lengkap dari bagian A, personal detail, cari label nama lengkap. Jadi kita membuat instruksi secara detail di AI-nya agar AI-nya dapat mengetahui berkasnya yang benar atau tidak lengkapnya. Lalu di sini ada konfigurasi unggahnya, pengaturan konfigurasi unggahnya. Ini untuk ukuran PDF, size-nya, maksimal foto, lalu maksimal fotonya. Oke, saya akan jelaskan di bagian codingannya. Kita masuk ke dalam pendaftaran apps, lalu kita di admin ini. Admin ini adalah untuk menampilkan di bagian halaman adminnya kita mengimport admin tentunya, lalu mengimport HTML, lalu membuat JSON-nya. Mengimport model-model mengimport kelas dari modelnya, berkas pendaftaran, file PDF, pas foto, basis pengetahuan, dan konfigurasi unggah. Mungkin kita jelaskan di bagian model dulu ya. Oke, di bagian model ini kita mengimport model, reference, lalu kita mengimport user. Di sini kita membuat kelas berkas pendaftaran yang dimana variabelnya nama pendaftar, email pendaftar, hasil seleksi, tanggal unggah, dan lainnya. Lalu kita mengimport file PDF, kita
membuat kelas file PDF, kita membuat kelas pas foto, membuat kelas basis pengetahuan. Ini adalah tabel-tabel nanti yang nantinya akan menyimpan seluruh data-data berdasarkan nama tabelnya. Lalu konfigurasi unggahnya tadi. Lalu selanjutnya kita di admin. Ini adalah untuk menampilkan di halaman adminnya. Lalu di sini apps-nya, di formnya ini adalah untuk tampilan formnya di sini. Ini formnya. Setelah itu kita masuk ke dalam views untuk logikanya. Di views ini cukup lengkap karena dia berisi berinteraksi logika dan berinteraksi dengan template views yang ada di dalam codingannya. Oh ya, saya ingin memberitahu di template views ini kami sudah menggunakan interhidden ya, jadi tidak ada penulisan ulang-ulang terus. Sini kami mengimport render untuk merender, lalu redirect, mengimport view, mengimport template detail, lalu mengimport message, mengimport setting, lalu mengimport send email. Mengapa mengimport setting? Karena nanti kita berguna untuk kita memanggil Gemini AI-nya. Di dalam setting kita lihatkan di dalam setting ini Gemini AI, yang Gemini AI-nya ini kita ambil dari ini file.env-nya, API case-nya, supaya lebih aman kita bisa seperti itu. Views. Lalu di sini kita mengimport file PDF untuk bisa menampilkan PDF-nya. Kita mengimport JSON juga. Lalu kita mengimport RE. Ini adalah untuk mengekstrak file PDF-nya. Nanti dibuat file JSON karena API Gemini-nya bisa membaca hanya menggunakan JSON. Lalu kita mengimport Google Generative AI-nya yang kita inisialisasikan menjadi Gemini. Lalu kita mengimport berkas pendaftaran, file form, lalu pas foto. Kita mengimport juga ini konfigurasi unggah. Lalu kita mengimport tampilan utama apps dari parentsnya. Kita melakukan interhidden-nya. Lalu kita mengkonfigurasi Gemini AI. Lalu di sini kita membuat sebuah logikanya ini untuk mengekstrak tag form PDF-nya. Ini PDF kita ekstrak. Lalu kita membuat untuk memanggil Gemini untuk dokumen ekstraknya dengan model Gemini-nya adalah Gemini 1.5 flashlight tadi. Lalu kita membuat perintah atau prompt-nya. Anda adalah asisten cerdas yang menganalisa formulir pendaftaran. Saya akan memberikan Anda teks dari sebuah dokumen PDF berdasarkan variabel dokumen name. Tugas Anda adalah mengekstrak semua informasi penting berikut aturan JSON, format JSON. Jika suatu file kosong atau tidak ditemukan, teks berikan nilai 0 atau file tersebut berdasarkan daftar aturan. Lalu di sini kita membuat JSON struktur hint-nya. Kita membuat prompt part-nya. Kita akan menambahkan berdasarkan nama, lalu display nama, lalu deskripsinya, lalu format yang diharapkannya. Lalu di sini kita menambahkan teks dokumen, teks kontennya, lalu format output JSON-nya. Di sini kita membuat semuanya. Lalu di sini Gemini responnya. Lalu di sini kita membuat fungsi untuk analisa berkas dengan AI-nya. Ini akan memulai analisa untuk pendaftaran ID-nya. Ini adalah untuk status lengkap atau tidaknya. Jadi ini adalah logika dari untuk berinteraksi dengan AI-nya. Di bawahnya ini untuk tampilan, untuk sidebar, toolbar, dan menunya interhidden-nya tadi. Lalu ini untuk berkas unggahnya, dan ini untuk detail berkasnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang pendaftaran dari saya. Sedikit informasi juga, website kami ini juga sudah responsif di semua device. Bisa kita lihat di sini tampilannya, dia sudah responsif di semua device dan sudah interaktif sekali untuk user friendly. Misalnya kita iPad, nanti dia akan menyesuaikan sendiri tampilannya. Udah bagus tampilannya.
Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang website kami berdasarkan beserta fitur-fiturnya. Bila mana ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.